Suba salam sengon moi moi. Halo, kali ini saya mau bikin video cerita tentang kota di mana saat ini saya menempuh pendidikan S2 dan juga Ternate, yaitu kota Boston. Boston ini adalah salah satu kota di state yang namanya state Massachusetts, itu di bagian timur Amerika. Boston atau Massachusetts itu sendiri, waktu baku perang Amerika baku perang dengan Inggris, itu tentara-tentara Amerika itu banyak lari ke daerah ini. Makanya daerah Massachusetts dan sekitarnya ini disebut dengan istilah New England atau Inggris baru begitu. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada kesempatan berronda di sini, mungkin teman-teman bisa lihat bangunan-bangunan di sini tuh lebih bernuansa Inggris zaman dulu, bernuansa Victorian. Boston sendiri jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 700.000 penduduk. Sementara itu Boston juga berdasarkan beberapa data merupakan kota tujuan pendidikan dari seluruh dunia gitu. Jadi mahasiswa internasional itu banyak memilih Boston sebagai kota untuk mereka melanjutkan pendidikan dari mulai S1, S2 sampai S3, karena di Boston sendiri terdapat beberapa universitas yang ternama seperti Harvard University, salah satu kampus tertua yang ada di dunia di Amerika ini. Kemudian ada juga MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Kemudian ada Boston University, ada Tufts University, ada Northeastern University, dan lain-lain. Nah, setelah 1 tahun tinggal di sini, saya dapat beberapa hal yang mungkin mirip di antara Boston dan juga Ternate. Dan mungkin orang-orang Ternate setelah mendengar saya cerita ini mungkin bisa ada keinginan untuk lanjut sekolah di sini, atau mungkin kalau ada rezeki bisa liburan ke sini untuk main-main lihat Boston. Dan inilah 4 persamaan antara Boston dan juga Ternate. Persamaan pertama adalah Boston dan juga Ternate sama-sama punya sejarah dan juga beberapa bangunan tua yang dijadikan sebagai objek wisata. Boston itu ada beberapa tour wisata yang tujuannya itu atau temanya itu beberapa trail seperti Boston Trail, kemudian African Trail, kemudian ada juga Asian Trail. Tapi yang paling populer adalah yang namanya Freedom Trail. Jadi Freedom Trail ini adalah beberapa bangunan tua yang ada di Boston yang punya kisah tentang kejayaan Boston atau kejayaan yang mendukung proklamasi Amerika di zaman dulu. Dan itu ditandai dengan beberapa bangunan tua atau beberapa lokasi seperti Bunker Hill Monument. Terus ada juga USS Constitution yang berupa kapal perangnya orang Amerika zaman dulu untuk menjelajah Amerika dan sekitarnya. Kemudian ada juga beberapa bangunan seperti Old North Church, kemudian ada Copp's Hill Burying Ground, ada juga State House, ada juga Old State House, ada juga Faneuil Hall, dan juga beberapa bangunan lainnya. Nah, yang menarik sebenarnya di sini adalah ada salah satu objek wisata dari Freedom Trail ini, di mana itu merupakan satu rumah gitu, namanya Paul Revere House. Dan di objek wisata ini orang-orang bisa belajar tentang siapa itu Paul Revere, karena Paul Revere ini adalah salah satu tokoh yang juga punya pengaruh besar di dalam kemerdekaan Amerika pada zaman dulu. Nah, kalau mau bandingkan dengan Ternate juga punya beberapa bangunan tua seperti Kedaton, ada juga masjid, ada juga gereja, ada juga kelenteng, sama seperti Boston. Cuma yang menariknya di sini saya mau cerita tentang Paul Revere House, dan juga mungkin ada satu objek wisata di Ternate yang mungkin beberapa tahun terakhir ini sudah ditemukan, yaitu rumah yang pernah ditinggali oleh Alfred Russel Wallace. Jadi mungkin pemerintah di kota Ternate bisa belajar dari pariwisata yang ada di Boston di sini, di mana mereka menggunakan rumah Paul Revere House sebagai objek wisata mereka. Dan ini juga mungkin bisa diterapkan di rumah yang dulu pernah ditinggali oleh Alfred Russel Wallace. Jadi mungkin rumah itu bisa dijadikan sebagai objek wisata sejarah untuk orang-orang belajar tentang apa yang telah Alfred Wallace lakukan selama di rumah itu. Misalnya ketika dia membuat teori evolusi sebelum kemudian dikembangkan oleh Charles Darwin dan semacamnya. Dan juga jejak-jejak beberapa satwa yang Alfred Russel Wallace temukan di Maluku Utara dan sekitarnya. Itu mungkin bisa dicontoh oleh pemerintah kota Ternate, sama halnya dengan bagaimana pemerintah kota Boston memfungsikan rumah yang pernah ditinggali oleh
Powell River di Boston ini. Terus persamaan kedua adalah Ternate dan juga Boston ini sama-sama merupakan kota pelabuhan. Karena teman tahu di Ternate ada beberapa pelabuhan besar dan juga pelabuhan kecil, di mana orang-orang dari Ternate kemudian bertransaksi atau jual beli barang melalui pelabuhan seperti pelabuhan Rum dan pelabuhan Sidangoli dan juga pelabuhan di Dufa-Dufa, pelabuhan besar. Dan di Boston juga sama, ada beberapa pelabuhan yang juga sering digunakan untuk orang sekitar berbisnis. Dan di Boston sendiri, Waterfront City itu juga menjadi isu penting dari pembangunan kota Boston ini. Tapi intinya Boston dan Ternate itu adalah sama-sama kota pelabuhan gitu. Orang-orang juga berwisata di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Boston gitu, karena pemandangannya juga bagus. Sama halnya dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada di kota Ternate. Nah, persamaan ketiga adalah Boston dan Ternate itu sama-sama kota yang diverse atau kota yang dihuni oleh penduduk yang tidak hanya berasal dari satu ras saja, tapi berbagai macam ras. Karena kan di Ternate, kalau berdasarkan apa yang saya belajar dulu tentang budaya daerah, di Ternate kan ada yang namanya Taranoati. Taranoati itu kan artinya turun dan rangkum. Jadi kalau berdasarkan kisah itu dan bandingkan dengan keadaan Ternate saat ini, Ternate itu tidak hanya dihuni oleh orang-orang asli Ternate, tapi juga banyak para pendatang dari luar, dari mulai Halmahera itu sendiri, kemudian Tidore, ada juga dari mulai Indonesia, ujung Sumatera sampai Papua. Itu suku-suku itu adalah penduduk yang saat ini menghuni Ternate, saat ini tinggal di Ternate. Nah, sama halnya dengan Boston. Jadi Boston sendiri adalah kota yang sangat diverse, karena berdasarkan apa yang saya amati selama 1 tahun di sini, itu penduduk yang ada di kota Boston ini tidak hanya orang-orang Caucasian atau orang-orang yang berkulit putih atau orang-orang asli Amerika, tapi banyak juga pendatang dari India, kemudian dari Cina, kemudian ada juga dari Timur Tengah, orang Arab, ada juga dari orang Afrika. Contohnya seperti di daerah yang saya tinggal. Saya sekarang tinggal di daerah yang namanya daerah Roxbury, yang juga berdekatan dengan daerah Dorchester. Nah, di daerah ini itu dominan banyak orang-orang yang kulit hitam, orang-orang dari Afrika, orang Amerika kulit hitam. Dan kemudian ada juga di tengah kota sana ada daerah yang namanya Alston. Daerah Alston itu banyak dihuni oleh orang-orang Asia gitu, orang-orang dari China, Jepang, Korea, Indonesia. Sampai bahkan di Alston itu ada yang namanya Asian Market, karena saking banyaknya orang-orang Asia yang ada di sana, maka atau mungkin ada investor atau orang yang ada duit kemudian berpikir lebih baik orang bangun Asian Market di sini, soalnya kan banyak orang Asia, mungkin juga bisa dapat supply dari orang-orang Asia di sini. Jadi setiap hari selama perjalanan dari mulai saya ke apartemen sampai ke kampus, itu yang saya lihat itu bukan hanya orang kulit putih yang dominan, tapi juga orang-orang dari berbagai macam ras dan juga suku yang ada di dunia ini. Jadi itulah persamaan ketiga antara Ternate dan juga Boston. Sama-sama diverse, sama-sama beragam penduduk. Terus persamaan yang terakhir, waktu pertama kali saya mendarat di Boston itu sama dengan mendarat di Bandara Sultan Babula gitu, karena bandara yang ada di Ternate dan juga bandara yang ada di Boston itu sama-sama terletak di dekat dengan daerah pantai. Jadi kayak pertama kali mendarat di sini itu sama dengan mendarat di Bandara Sultan Babula, cuman di orang saja yang beda-beda gitu. Dan juga bandaranya tidak terlalu besar sama dengan kayak Bandara Soekarno Hatta gitu, itu kan terlalu besar. Boston ke bandara itu kecil sama dengan bandara yang ada di Bandara Sultan Babula gitu. Dan saya ingat DP tanpa ambil bagasi itu sama dengan Bandara Sultan Babula tanpa bagasi. Hanya ada 3 bandara, hanya ada 3 tanpa itu tanpa barang berputar kapal barang di penemu. Pokoknya itulah ada 3 itu, dan kecil saja, bandara kecil sama dengan Bandara Sultan Babula. Itulah persamaan keempat antara Boston dan juga Ternate. Ya, jadi itulah keempat persamaan antara Boston dan juga Ternate yang saya coba pelajari selama saya tinggal 1 tahun di kota ini. Dan palang-palang kota ini kayak rasa sama dengan Ternate saya sebenarnya, cuman mungkin ada beberapa hal yang ya lebih banyak tidak bisa saya temukan ketika di Boston gitu, yang bisa saya temukan di Ternate. Jadi ya makin rindu Ternate saya sih, walaupun ada beberapa persamaan antara Boston dan juga Ternate. Oke, sekian video persamaan antara Boston dan juga Ternate kali ini. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa lanjut pendidikan S2 di sini atau S3 di sini insyaallah. Dan kalau misalnya kalau ada rezeki, mungkin bisa baronda ke Boston ini, lihat-lihat atau belajar dari dorang sistem pariwisata yang dorang bangun. Dan semoga dorang bisa buku dapat lagi insyaallah di Ternate 2021 nanti. Saya selalu untuk teman-teman yang nonton video ini, insyaallah ini bisa baronda kemari. Amin. Dadah.